Dan nampaknya ya udah ada selesai, saudara ya. Dan mungkin bisa jadi Khamenei ini bisa mati, saudara ya. Khamenei ini bisa mati, bisa dibunuh oleh ininya sendiri ya, oleh presidennya sendiri. Karena kemarin Hania itu saya yakin yang bunuh ya presidennya Iran sendiri ya. Dia nggak mau saudara baru naik terus tiba-tiba dibunuh. Emang ya kan siapa Hania dia bilang kalau ini perang Iran Palestina ini beda lah ya saudara. Ya, saudara ya. Intinya ragu. Cuman bisa jargon-jargon ngancam-ngancam. Tapi kemarin kita lihat ya, dan dia juga tadi jelaskan ternyata ada diskusi yang pro kontra tentang pembalasan Iran. Dan nampaknya ya udah ada selesai, saudara ya. Dan mungkin bisa jadi Khamenei ini bisa mati, saudara ya. Khamenei ini bisa mati, bisa dibunuh oleh ininya sendiri ya, oleh presidennya sendiri. Karena kemarin Hania itu saya yakin yang bunuh ya presidennya Iran sendiri ya. Dia nggak mau saudara baru naik terus tiba-tiba dibunuh. Emang ya kan siapa Hania dia bilang kalau ini perang Palestina ini beda lah ya saudara. Tapi hari ini kita nanti belajar ya, kita akan belajar tentang lech lecha ya. Lech lecha ya. Ketika Abraham kamu pergi dari rumah ya. Lech lecha. Bagus sekali ya. Di dalam mendidik anak juga ada prinsip lech lecha ya, dalam mendidik anak. Tapi nanti ya kita awali dengan tanya jawab Alkitab seperti biasa ya. Loh kok ini? Ya, lech lecha. Nah, nanti kita belajar ini ya hari ini ya. Ini masih tentang serial antikristus ya, saudara ya. Masih serial antikristus ini. Pak HW dulu, silakan. Pak HW. Iya, selamat siang. Selamat Saya siang, mau Pak. bertanya menyambung minggu lalu soal roh-roh. Sekarang pertanyaan saya, roh-roh jahat itu siapa, Pak? Roh dari mana? Kan roh manusia kembali kepada Tuhan. Nah, roh jahat ini kemana, Pak? Apa itu? Kalau jahat itu kan adalah ambience, ya kan? Ideologi, apalagi itu. Bentuknya ideologi. Ya, tapi itu adalah sebuah ambience yang bisa mempengaruhi kehidupan orang. Jadi nggak kemana-mana, karena itu ada di sini. Itu adalah sebuah sisi yang lain, sisi gelap, ya kan? Adalah sebuah sisi gelap dari kesombongan, dari keangkuhan. Jadi nggak kemana-mana, karena roh jahat itu nanti di akhir zaman Wahyu 20 akan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apakah perapian yang menyala-nyala? Kan bukan sebuah tempat 3 dimensi kan? Jadi roh manusia itu kembali kepada sang penciptanya, tapi kan roh jahat ini adalah sebuah lawan dari rohnya Tuhan kan, dari segala kebaikan. Nah, hari ini kita juga nanti belajar ya tentang itu ya. Mengapa, mengapa, mengapa Yerusalem menjadi pusat dunia? Ya kan? Mengapa harus Kristus? Mengapa Yerusalem? Mengapa harus Yesus? Nah, hari ini kita belajar tuh. Ya kan? Kan selama ini kita belajar antikristus ujuk-ujuk aja ke antikristus mau datang. Tapi kita nggak belajar asal usulnya dan mengapa bisa ada antikristus. Nah, itu sama. Antikristus adalah kontra dari Kristus, kontra dari keselamatan, kontra dari eh, semua yang baik, sang cinta, kontra dari sang cinta. Apakah kebencian itu diciptakan? Enggak, kebencian itu timbul sendiri karena manusia memilih untuk tidak mencintai. Maka yang ada kebencian. Gitu, Pak Awe. Ya, Sama roh jahat itu pergi kemana ya? Itu kan pergi dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala dalam Wahyu 20 kan, iblis dan pengikutnya itu kan. Tapi masalahnya, apakah iblis dan pengikutnya ini apakah sebuah makhluk? Bukan.
bukan makhluk, tetapi itu ada sebuah ambience sphere, ya ada sebuah sphere, atmosfer, ideologi. Bentuknya nanti ya kan, bentuknya adalah ideologi, ide-ide keserakahan, ketamakan, hawa nafsu. Nah, itu bentuknya itu termasuk isme-isme itu kalau sudah menjadi ini ya, penguasa di udara, penguasa teritori namanya, ideologi isme-isme itu, penguasa teritori itu, Pak. Jadi yang kecil-kecil itu ya keserakahan, ketamakan, kecabulan, apa segala macam itu ya, iri hati. Tapi kalau sudah menjadi kuat, ya kan, itu menjadi sebuah legenda. Contohnya Nyi Roro Kidul, ya kan, apalagi itu Leak dan sebagainya. Tapi kalau dia makin kuat lagi, kalau di Hungaria itu kan ini kan apa, vampir itu ya, vampir. Tapi kalau makin kuat lagi jadi isme-isme, komunisme, liberalisme, kapitalisme, humanisme. Wah, itu Roro jahat, penguasa-penguasa negara itu, penguasa-penguasa bangsa itu, mengerikan sekali. Isme-isme. Nah, kalau sudah itu ya sumbernya dari mana? Sumbernya dari kebencian, yaitu si Hillel Ben Syahkan, kebencian dan kesombongan. Sumbernya kan semuanya dari situ, kebencian dan kesombongan. Tidak adanya cinta dan tidak adanya kerendahan hati, udah otomatis. Gitu Pak Awe. Ya, terima kasih. Intinya jangan berpikir 3 dimensi, saudara-saudara ya. Jangan pernah berpikir itu 3 dimensi. Jadi bukan suatu bentuk gitu ya? Ya, bukan. Kalau kita konsisten dengan cara berpikir ini, nanti Anda nggak akan terombang-ambing kemana-mana, saudara-saudara ya. Mau kan ke sana. Ya. Oh ini enggak mau nih. Denny. Iya, Shalom Pastor. Shalom. Pastor, saya mau nanya, kan di Perjanjian Lama tuh ada cerita yang apa? Seolah-olah Allah tuh membalaskan sampai membalaskan kutuk keturunan sampai ketiga, bahkan sampai keempat. Itu maksudnya gimana, Pastor? Tapi sebenarnya itu kan sebuah narasi ya. Jadi bukan Allah membalas. Iya. Tetapi semuanya kan tidak akan terjadi kalau tanpa izin Tuhan. Jadi itu adalah sebuah narasi. Apa sampai keturunan ketiga? Karena generasi pertama ya dia melakukan dosa, generasi kedua dia menuai generasi pertamanya kan. Generasi ketiga kalau bertobat ya dia lagi pemulihan. Kalau nggak bertobat tambah parah. Generasi keempat mungkin sudah bertobat. Jadi bukan berarti ada kutuk keturunan gitu, bukan Pastor ya? Konsekuensi. Iya. Ya, itu konsekuensi. Oh gitu ya Pastor. Ya itu aja Pastor, makasih Pastor. Tapi narasinya Allah gitu ya. Itu enggak ya. Iya. Tapi intinya tidak ada sesuatu terjadi tanpa kehendak Tuhan. Tapi seringkali kita menabur tapi nggak menuai. Pernah nggak menabur yang jahat tapi kenapa? Karena ada kasih karunia di sana. Iya. Ya. Iya. Ya, jadi bisa itu. Iya Pastor. Ya. Ya gitu aja Pastor, makasih. Ya, Bre, silakan Bre. Ya, selamat halo Pak Paul. Ya, saya mau nanya tentang kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas. Mungkin Pak Paul sudah sering dengar pertanyaan. Ya, terus gimana itu? Gimana? Siapa ini? Bre? Mikrofonnya dinyalakan, Bre. Ya, halo Pak. Ya, ulangi. Kenapa? Iya, saya mau nanya tentang kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas, Pak. Mungkin sering ditanyakan, tapi saya ada hal yang belum saya paham. Nih, jadi kan Tuhan Maha Tahu, tetapi apakah Tuhan tidak pernah tahu setiap pilihan akhir kita berdasarkan kehendak bebas? Sebab jika Tuhan Maha Tahu semuanya, dia terkesan jahat, Pak, dalam tanda kutip. Saya pelajari itu dari kasus. Pertama, jika Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa karena ada pohon pengetahuan
kenapa tetap diletakkan di situ dan iblis dibiarkan di sana? Apakah ingin agar Nah, manusia stop Oke, dulu, oke Pak. stop Siap. di situ. Itu aja kamu sudah salah. Maaf Pak, ya. Kenapa salah? Karena apakah ketika manusia melakukan dosa, kita tidak pernah menyebutkan Adam itu berdosa secara terang-terangan loh, tidak ada loh. Kata dosa pertama kali itu Kain loh, upah dosa dalam maut. Kain yang disebut kalau kamu mengendalikan nafsumu, kejadian 4 ayat 17 ya, maka dosa akan menerkamu. Lalu dia bunuh Bil. Ya, upah dosa maut kan. Kalau ada mendapat lain, ya kan? Karena dengan adanya buah pengetahuan, maka Tuhan memberikan hawa nafsu kepada manusia. Apakah hawa nafsu dosa? Enggak kan? Yahudi itu ya masuk saya sendiri ya, bahwa memang manusia dia akan maka mereka bisa berkembang biak. Itu saja sudah salah. Jadi apakah Tuhan salah naruh buah pengetahuan? Enggak lah, enggak salah. Itu nanti ada di kelas apologetik saya jelaskan tuh ya, panjang tuh. Itu Bre. Nah, itu Oke saya sudah Pak. salah tuh kamu tuh. Jadi Hmm, udah tahu ya. Jadi nggak dosa. ya. Siapa bilang dosa? Nggak pernah disebut dosa ya. Oh Ada siap Pak. terjemahannya salah itu dalam Roma 5. Oh. Nah, boleh lanjut Pak? Maaf. Ya, Ya, nah yang kasus kedua itu Tuhan kan tahu Petrus akan menyangkal dia dan Yudas akan mengkhianati dia. Tetapi apakah Tuhan tidak tahu keputusan akhir kedua murid itu? Kalau Petrus bertobat dan Yudas kan gantung diri. Sebab kalau Tuhan udah tahu, maka dia seperti sengaja Pak merencanakan Yudas binasa dan masuk neraka. Tapi jika ternyata masuk surga Pak, seperti ada yang jadi. Sebab saya sih yakinnya tetap masuk neraka karena kan bunuh diri tidak masuk surga gitu Pak. Terus yang ketiga soal kehendak bebas. Nah, apakah Tuhan Yesus waktu sebagai manusia sejati tidak punya kehendak bebas? Sebab jika dia punya, kok bisa sekuat itu dia menahan amarah saat disiksa dan dipermalukan gitu. Nah, ya yang kasus yang keempat ya dan yang stop oh dulu, ya, stop dulu. Sama yang oke. banyak. Jadi Petrus sama Yudas itu kan kehendak bebas. Kalau Yudas bertobat, ya diampuni. Ya kan, tapi Yudas kan sombong, dia nggak mau bertobat. Dia pikir sudah kasih karunia buat dia sudah cukup. Kalau Petrus kan bertobat. Para murid yang lain juga bertobat. Ya, jadi kamu harus bisa membedakan. Kalau semuanya, oh pasti nanti kalau gitu dihalang-halangin, ya itu namanya robot. Ya kan, kalau gitu kenapa Tuhan nggak ciptakan robot aja kayak manusia kan? Karena manusia itu otoriter, maka dia ciptakan robot supaya robotnya nurut sama manusia. Ya kan? Tapi karena Tuhan itu maha bijaksana, maka dia ciptakanlah manusia. Nah, kalau Tuhan ciptakan manusia dengan tertentu ya berarti kan robot manusianya. Bahkan itu tidak, kalau gitu Tuhan setting aja, saya bisa bikin robot ya yang semuanya robot itu setiap jam 5 pagi nyembah saya. Saya bikin klon yang banyak, bikin robot prostetik itu kan, pakai AI supaya jam 5 pagi semuanya nyembah saya. Ya kan? Bisa begitu kan nanti kan. Tapi kan dia robotnya saya setel. Nah, tapi dengan kehendak bebas itulah penyembahan tertinggi, kehendak bebas. Terus yang selanjutnya tadi
Tuhan Yesus dengan kehendak Tuhan Yesus punya kehendak bebas. Tuhan Yesus punya kehendak sendiri, Bapa punya kehendak sendiri, makanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani, jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Kalau gitu kenapa dia ngelawan dengan kehendak bebasnya? Loh, itulah pengendalian diri dalam kehendak bebasnya, dia menundukkan diri. Setiap manusia punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas itu dia tundukkan dengan cinta. Ya kan? Itulah namanya manusia yang sudah ditebus. Dia menyerahkan kehendak bebasnya itu kepada sang cinta. Bukan Paulus berkata, kamu ini orang merdeka, artinya punya kehendak bebas. Tapi pergunakanlah kemerdekaan itu untuk hal yang baik. Ya, Bre ya. Jadi Tuhan yang maha berdaulat, dia menyerahkan kedaulatan itu pada manusia. Nah, terserah sekarang bagaimana manusia mau menggunakan kedaulatan itu. Gitu. Itu, Bre. Iya Pak, satu lagi ya Ya. kasus yang Bapak paling familiar lah. Nah, bagaimana dengan orang terlahir Islam di negara Islam? Kan mereka sangat minim bisa mendengar Injil dan percaya karena sudah didoktrin dari kecil. Kehendak bebasnya pasti akan dominan menolak Yesus. Nah, jadi apakah mereka ditetapkan binasa berdasarkan kedaulatan Tuhan, Pak? Udah demikian, Pak. Terima kasih. Jangankan orang Islam yang lahir di negara Islam, orang yang lahir di negara Kristen aja belum tentu terima Yesus loh. Belum tentu percaya Yesus. Ya kan? Jadi jangan buat alasan karena dia tinggal di negara Islam, lalu dia menolak Yesus. Nggak mungkin. Nyatanya banyak orang bermimpi didatangi sama Tuhan Yesus, bahkan ada yang dapat penglihatan sendiri, dan mereka tetap percaya Yesus. Intinya hatinya dia mau cari Tuhan yang benar apa enggak. Kalau dia cari Tuhan yang sungguh-sungguh, dia pasti akan ketemu. Carilah, maka kamu akan menemukan, kata Tuhan Yesus kan. Tapi banyak orang yang lahir di Belanda, dia nggak mau cari Yesus. Emang nggak mau cari dia. Nah, jadi itu kehendak bebas juga. Gitu, Bre. Kenapa kalau di negara miskin orang datang pada Yesus? Karena dia nggak punya makanan. Tapi kalau di Eropa, kenapa orang nggak bisa datang pada Yesus? Susah sekali. Padahal bebas, merdeka. Karena kalau mereka lapar, mereka tidak cari Tuhan, cari Gemeente. Gemeente itu cari pemerintah, minta makan sama pemerintah. Tapi kalau di negara miskin, orang nggak bisa minta makan sama pemerintah, ya dia berdoa kepada Tuhan. Makanya dia mencari kebenaran. Begitu, Bre, ya. Lanjut, Maruli Siregar.